Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mata yang terasa kering ya, yang penyebabnya adalah sindrom Sjogren. Simak. Sindrom Sjogren itu adalah penyakit autoimun ya, biasanya menyerang cairan air mata dan cairan ludah ya. Jadi mata dan mulutnya bisa terasa kering kalau kena sindrom Sjogren ini ya. Tapi bisa juga ke yang lain ya, sindrom Sjogren ini. Ada dua jenis sindrom Sjogren ya. Ada yang primer. Primer itu jadi sindrom Sjogrennya itu bukan dari penyakit lain ya. Jadi dia berdiri sendiri ya. Ada juga yang dari penyakit autoimun lain ya. Jadi kayak lupus itu ya, rheumatoid arthritis, itu juga bisa menyebabkan sindrom Sjogren ini ya. Jadi penyakit autoimun itu adalah kekebalan tubuh yang menyerang ini ya, menyerang sel sehat ya. Jadi yang diserang itu kalau sindrom Sjogren itu kelenjar air ludah dan kelenjar air mata ya. Dua itu biasanya. Apa sih penyebab dari sindrom Sjogren ini? Sebenarnya belum diketahui ya secara pasti, tapi kebanyakan itu dari genetik ya. Genetik itu keturunan. Jadi kalau gennya itu ada dari orang tuanya itu punya sindrom Sjogren, itu bisa menurun ke anak ya. Apalagi yang ada infeksinya ya. Yang kedua dari hormon estrogen ya. Jadi hormon estrogen juga bisa menyebabkan sindrom Sjogren ya. Jadi hormon estrogen ini dipunyai oleh perempuan biasanya ya. Jadi kebanyakan sindrom Sjogren ini diderita oleh para perempuan ya dibanding laki-laki. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan sindrom Sjogren ini ya. Biasanya yang pertama itu usianya 40 tahun atau lebih ya, itu bisa terkena sindrom Sjogren. Wanita ya, karena ada hormon estrogen tadi ya. Terus punya penyakit autoimun ya, seperti lupus, rheumatoid arthritis, itu juga bisa terkena sindrom Sjogren. Apa sih ciri dari sindrom Sjogren ini? Yang pertama itu matanya kering ya. Nah, mata kering di sini itu enggak seperti biasa ya, jadi kering banget gitu ya. Dari mata kering ini bisa menyebabkan pandangan kabur ya, kelopak mata nyeri, merah dan bengkak kadang-kadang ya. Bisa matanya jadi rasa terbakar ya karena kering, dan gatal biasanya ya kalau mata kering itu. Terus tidak nyaman apalagi saat lihat cahaya ya, silau gitu ya kalau mata kering. Terus kelopak mata itu lengket saat bangun tidur, keluar lendir ya di sudut matanya, dan matanya itu mudah lelah ya kalau kena sindrom Sjogren ini ya, terutama karena dia menyebabkan mata kering. Itu yang pertama. Yang kedua, cirinya itu mulutnya kering. Nah, karena mulutnya kering, biasanya yang dirasakan itu suaranya parau ya, serak ya, karena mulutnya kering. Sulit berbicara, itu kadang-kadang sulit ngomong karena mulutnya kering itu. Sulit nelan makanan, sakit kalau nelan makanan. Butuh minum saat nelan makanan. Rasa makanan juga kadang-kadang berubah ya. Bibir tuh kering ya, di sebelah sini bibirnya kering, dan kadang-kadang di sudut-sudutnya itu ada kayak pecah-pecah gitu ya. Lidahnya itu merah dan halus ya. Karena mulutnya kering, biasanya giginya tuh rusak ya, terus gigi gusi, dan bisa menyebabkan sariawan ya, karena mulut kering itu. Yang pertama mata kering, yang kedua mulut kering ya. Yang ketiga, kadang-kadang tuh disertai dengan nyeri sendi, kaku ya, sendi kaku, bengkak kadang-kadang ya, kayak asam urat gitu ya. Yang keempat itu kulitnya kering dan gatal ya. Yang kelima itu batuk kering ya, jadi batuk tapi nggak ada asapnya. Yang keenam itu perut jadi mulas ya, kadang-kadang bisa menyebabkan mulas ya. Yang ketujuh, sakit kepala, kadang-kadang bisa menyebabkan sakit kepala. 8, bisa menyebabkan sesak napas ya. Kesembilan, ada ruam di kulitnya ya, terutama jika terkena sinar matahari ya. Jadi kalau panas itu merah itu ya.
Yang ke-10 sulit berpikir. Yang ke-11 otot terasa nyeri ya. Yang ke-12 sulit tidur. Jadi tidur agak sulit ya karena sakit itu ya. Yang ke-13 lelah ya, letih gitu ya, kalau punya sindrom Sjogren ini. Yang ke-14 sering mati rasa atau kesemutan ya, terutama di kaki dan tangan. Yang ke-15 ada radang di pembuluh darahnya ya, jadi agak bengkak ya. Yang ke-16 itu bengkak di kelenjar ludah ya, jadi kelenjar ludahnya bengkak. Itu ciri-ciri dari sindrom Sjogren ya, jadi agak banyak ya, tapi yang paling utama itu biasanya dari mata kering dan mulut kering. Nah, gimana cara mengatasinya ya? Kalau udah kena sindrom Sjogren mending ke dokter ya, nanti diperiksa secara betul ya sindrom Sjogrennya itu, karena sindrom Sjogren ini sebenarnya nggak ada obatnya ya. Jadi dokter itu nanti juga ngasih obat yang untuk keluhannya aja gitu, untuk meringankan gejala ya biasanya. Untuk mata biasanya dokter tuh dikasih tetes mata ya. Terus untuk menjaga kelembaban ruangan, di ruangan tuh harus lembab ya, bagusnya pakai pelembab ruangan ya. Yang ketiga, menghindari angin kencang ya kalau untuk mata keringnya. Dia harus pakai kacamata saat keluar ruangan. Yang keempat, menghindari nonton TV, baca, melihat HP yang lama ya, karena itu bisa menyebabkan mata terasa sampai kering banget ya. Yang keenam itu bersihin kelopak mata secara rutin ya, jadi harus bersihin kelopak mata secara rutin jika keluar kotorannya. Yang ketujuh, periksa ke dokter secara berkala ya, jadi harus berkala ya kalau punya sindrom Sjogren ini. Dan menghindari obat-obatan yang bisa menyebabkan mata sampai kering banget ya. Untuk mulut kering itu biasanya yang harus dirubah itu satu ya, yang suka merokok berhenti merokok ya, karena mulut itu bisa sampai kering banget. Yang kedua, minum banyak air putih ya, biar mulut nggak kering. Yang ketiga, kurangi minum alkohol, kafein atau soda ya, itu bisa menyebabkan mulut kering semua ya. Yang keempat, hindari makanan dan minuman yang ada gulanya ya, karena gula itu bisa menyebabkan mulut kering ya. Yang kelima itu mengunyah permen karet yang bebas gula ya, dan bagusnya mengemut es batu ya biar mulut tidak kering. Yang keenam, berkumur dengan cairan antibakteri. Yang ketujuh, pakai lip balm ya biar mulutnya tidak kering. Yang kedelapan itu periksa kesehatan gigi dan mulut ya secara berkala ya, karena takutnya bermasalah ya kan kalau punya sindrom Sjogren. Yang kesembilan, hindari obat-obatan yang bisa menyebabkan mulut kering. Itu kalau punya mulut kering ya. Jika kulit kering, biasanya dikasih krim pelembab dan hindari pakai sabun yang berparfum ya. Jika punya nyeri sendi dan otot, itu bagusnya olahraga rutin dan minum anti nyeri ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang sindrom Sjogren ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.